Filipi pasal yang keempat ayat 6 dan ayat yang ketujuh. Satu harapan atau satu impian yang dimana bahwa kita tidak boleh menyerah dalam keadaan apapun. Saya akan membacakan firman Tuhan pada pagi hari ini dari Filipi pasal 4 ayat 6 dan ayat yang ketujuh. Demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Puji Tuhan, pada saat ini Tuhan mengajak kepada kita semua supaya kita punya pengharapan atau kita punya keinginan, angan-angan supaya kita beroleh sesuatu yang luar biasa ke depan. Makanya dikatakan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, termasuk kita harus mengharapkan atau bermimpi kepada arah yang luar biasa ke depan. Jadi mimpi itu berawal dari harapan kita. Jadi keinginan kita, bahwa mimpi itu dasar kita untuk melangkah ke depan, untuk meraih sesuatu yang dijanjikan oleh Tuhan, sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa, termasuk keinginan kita untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Khotbah saya pada saat ini, kenyataan berawal dari mimpi. Di saat ini kita melihat dewasa ini dikatakan banyak hal-hal yang luar biasa, banyak hal-hal yang hebat dikerjakan oleh manusia. Itu bukan langsung begitu saja jadi, tidak. Mereka berusaha, mereka punya keinginan, mereka punya angan-angan, bahkan mereka punya mimpi yang besar. Jadi ketika mereka bermimpi sesuatu yang besar ke depan, maka mereka berusaha. Jadi pada saat ini kita boleh merencanakan segala sesuatu. Makanya rencana dengan mimpi itu beda. Kalau rencana, saudaraku terkasih di dalam Tuhan, itu mungkin harus masuk akal, itu harus real, itu harus dikerjakan dengan teliti atau planning yang nyata, planning yang benar-benar nyata. Bahkan saudaraku terkasih dalam Tuhan, rencana itu harus kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Tapi mimpi itu tidak seperti apa yang kita rencanakan. Kadangkala mimpi itu sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak masuk akal. Jadi, saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan merindukan kita bermimpi sesuatu yang besar. Jadi ketika Tuhan merencanakan segala sesuatu, Dia kerjakan dengan baik. Dia ciptakan sesuatu yang luar biasa. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, yang pertama saya akan bawa kepada kita tentang hal mimpi ini. Mengapa kita harus bermimpi? Mengapa kita harus merindukan, mengangan-angan ke sesuatu yang luar biasa ke depan dalam hidup saya dan Sarah? Terlebih iman percaya saya dan Sarah, pengharapan kita di dalam Tuhan. Kalau kita hanya berjalan di tempat, iman percaya kita berjalan di tempat, maka kita tidak akan mencapai garis akhir. Seperti Rasul Paulus katakan, memotivasikan saya dan Sarah untuk semangat dalam melakukan segala sesuatu, termasuk kita berusaha, termasuk kita bekerja dan kita berjuang. Kita harus memotivasi pekerjaan kita, usaha kita, perjuangan kita, sehingga kita bisa mencapai impian kita ke depan. Ini yang pertama. Kemudian kita melihat yang kedua, bagaimana ketika Yusuf mempunyai satu mimpi yang besar ke depannya. Dan ketika dia bermimpi, kita melihat itu di dalam Kejadian pasal yang ke-37 ayat yang ke-7 sampai yang ke-11. Di sana menceritakan tentang mimpi Yusuf. Suatu saat Yusuf bermimpi di tengah-tengah ladang. Mereka mengambil gandum, berkas-berkas gandum mereka ikat supaya mereka bawa pulang. Ketika dia bermimpi bahwa berkas gandum yang dia ikat itu muncul ke atas, melebihi dari berkas-berkas gandum dari saudara-saudaranya, sehingga berkas-berkas gandum saudara-saudaranya ini tunduk kepada berkas gandum yang
dilakukan atau kepunyaan Yusuf ini. Ini mimpi Yusuf. Kemudian mimpi Yusuf yang kedua, bahwa dia melihat bahwa bulan, bintang, matahari tunduk kepada Yusuf. Maka pada saat itulah dia melihat peristiwa itu, dia melihat mimpi itu, dan dia mengejar mimpi itu. Dia tidak berjalan di tempat, dia tidak hanya sebatas dia berharap seperti itu, tapi dia keluar untuk mengerjakan, keluar untuk mencapai, mengejar mimpi. Sehingga ketika mimpi itu menjadi satu kenyataan, bahwa Yusuf menjadi orang yang luar biasa di tanah Mesir. Kalau kita melihat di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat ke-11, di sana dikatakan bahwa dia merancangkan, dia merencanakan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang indah, hari depan penuh dengan harapan. Di sana Tuhan merencangkan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Sehingga kita harus berharap ke sana, kita harus mengimpikan sesuatu yang luar biasa ini. Kita mengejar, kita mencapai apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Jadi kita harus berharap kepada Tuhan menggenapi atau kita meraih, mendapatkan apa yang Tuhan sudah siapkan buat saya dan saudara. Dan kita harus berpikir secara luas. Kita juga berpikir secara positif. Dan juga kita berpikir seperti yang Allah mau, yaitu pikiran yang kudus di hadapan Tuhan. Makanya suatu harapan kita, impian kita akan terwujud, akan menjadi satu kenyataan kalau kita ini mempunyai pikiran, harapan kita kerjakan sesuai apa yang Tuhan mau. Kemudian kita berpikir secara luas, kita berpikir secara positif, bahkan kita juga berpikir secara kudus. Jadi kalau kita mengerjakan, kita berusaha mengejar supaya impian kita ini terwujud menjadi satu kenyataan. Kita harus berpikir yang demikian. Kita mempunyai kerelaan untuk apa? Memulai segala sesuatu dari hal yang kecil. Jangan kita langsung dari hal yang besar, tapi dari hal yang kecil kita berusaha untuk apa? Untuk mulai melangkah, untuk melakukan segala sesuatu. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, bahwa kita merelakan, kita harus rela, harus merangkak dari perkara yang kecil. Dari bawah baru kita naik ke atas. Kemudian hal yang ketiga, kita harus memiliki semangat dan roh yang menyala-nyala. Itu kita melihat di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Mari kita melihat di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Saya akan bacakan kepada semua. Demikian firman Tuhan. Dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi suatu cara kita untuk bisa meraih, mewujudkan impian kita, kita harus memiliki semangat, kita harus memiliki roh yang takut akan Tuhan. Dan jangan dikatakan kerajinanmu kendor, artinya usaha kita, perjuangan kita, jangan sampai kita kendor dalam melaksanakannya. Yang terakhir, bahwa jangan menyerah dalam perjuangan, jangan menyerah dalam kita melaksanakan, jangan menyerah dalam kita mengejar apa yang menjadi impian saudara. Mungkin saudara hari ini punya impian, mungkin saudara hari ini punya pengharapan, mungkin saudara punya kerinduan ke depan supaya menjadi selalu kenyataan. Berjuanglah sebegitu rupa, berjuanglah, jangan menyerah, supaya apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi kerinduanmu ke depan menjadi satu kenyataan, bahwa Tuhan menyertai sampai kepada kesudahan zaman. Terpujilah Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Kita akan menerima perjamuan kudus di mana Tuhan katakan bahwa seberapa banyak kamu minum, seberapa banyak kamu makan roti, daging yang diserahkan Tuhan, bahkan darah Yesus yang diserahkan, maka saat itulah kita ingat akan pengorbanan Tuhan. Puji Tuhan, saya akan bawa kepada kita semua bahwa kita siapkan roti,
dan cawan. Kita akan menerima perjamuan kudus. Dengar firman Tuhan. Angkat roti di tangan kananmu. Dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan di tangan kananmu. Dengar firman Tuhan. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari minum dalam nama Tuhan Yesus. Sebab setiap kali makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan terima berkat Tuhan. Angkat tanganmu, arahkan pandangan kepada Tuhan dan terima berkat Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, pulanglah dan terima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah keluar masuk. Segala rencanamu, segala pekerjaanmu, segala pergumulan, bahkan apa yang engkau impikan, apa yang engkau harapkan ke depan, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terpujilah Tuhan, berkat Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis dan indah di dalam rohnya yang kudus menyertai, menolong, memimpin, memelihara dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa.